Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pak Mahfud MD. Nah, ini beberapa kali membahas permasalahan ijazah palsunya Jokowi. Dan Pak Mahfud MD itu beliau ahli hukum, tahu semua ya. Maka di dalam komentar-komentar hukumnya itu dia akan presisi. Dan saya terkejut tapi tidak. udah kayak Jokowi aja ya. Sudah tapi belum tuh. Terkejut tapi tidak tuh. Terkejut dalam hal bahwa memang secara hukum seharusnya apa-apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa di dalam persidangan itu valid dan seharusnya juga hakim memang melihat demikian. Ya, kenapa saya katakan terkejut? Ya, karena hukum di Indonesia begini adanya. Kok yang seharusnya demikian malah tidak diperlakukan demikian begitu. Akhirnya kan terkejut. Kalau memangnya dikatakan Dr. Tifa itu benar, maka seharusnya permasalahan ini tidak sampai masuk ke persidangan. Tapi tidak jadi terkejut. Kenapa? Karena ya Indonesia udah biasa terkejut seperti itu. Ya, aturan ke timur, kenyataan ke barat, itu sudah biasa. Dan kita tidak menginginkan ini terus-menerus terjadi kan, kecuali termul tuh. Kita itu memiliki hukum, kita itu adalah negara hukum, karena memang supaya semua orang itu tunduk terhadap ketentuan hukum itu. Bukan orang-orang yang ada, dalam hal ini misalkan penguasa, menggunakan hukum atau aparatur hukum dalam hal ini untuk menghabisi lawan-lawannya, baik secara personal ataupun lawan politik. Nah, ini kita akan saksikan ya Pak Mahfud MD di dalam mengomentari permasalahannya Joko Widodo, dan ini akan menambah pengetahuan yang sangat baik sekali bagi pengetahuan hukum kita, dan mengetahui hukum baik itu di dalam hal agama ya ataupun di dalam hal negara itu sangat penting demi keselamatan kita. Jadi hukum agama itu dia harus diketahui karena sadar atau tidak sadar polisinya ada ya, yaitu malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri, yang mana itu akan menjadi konsekuensi setelah kehidupan kita yang fana ini. Mengetahui hukum dunia dalam hal ini misalkan aturan-aturan KUHP atau KUHAP atau BW sekalipun, itu untuk kebaikan kehidupan dunia kita. Nah, sedangkan tidak akan ada akhirat tanpa dunia. Jadi dalam pengertian apabila dunianya bagus, maka kesempatan akhiratnya bagus itu akan lebih besar lagi. Nah, untuk itulah kita memperjuangkan tegaknya hukum dunia ini meskipun belum hukum Islam begitu. Ya, kita kan muslim ya, punya cita-cita hukum Islam tegak. Ya wajar, bagus, asal jangan kayak HTI. Jangan kayak si Udin gitu ya. Dibawa-bawa lagi Udin. Nah itu, dan malah saya punya cita-cita begitu, ingin pengajian-pengajian di kampung itu bukan hanya diisi oleh fikih hukum agama, tetapi juga hukum hukum negara atau hukum dunia yang memang berlaku saat ini, bukan yang dicita-citakan untuk berlaku ya. Kalau kita belajar fikih itu kan belajar tuh yang namanya jinayat, hukum-hukum duniawi itu belajar, tapi kan itu tidak berlaku. Ya, nah kita perlu untuk mengetahui hukum-hukum yang berlaku supaya kejadian seperti ini tidak terus-menerus terjadi. Baik ya, daripada saya kuliah subuh terus, mending kita saksikan ini Pak Mahfud MD. Mari kita mulai. Halo saudara semua, selamat jumpa Halo lagi juga. kita di dalam podcast Terus Terang. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi podcast Terus Terang ya? Sesuai jadwal mingguan yang kita janjikan. Di forum podcast ini seperti biasa saya akan selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang tentang masalah-masalah terkini di bidang politik, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Baik, ini ada 3 segmen ya yang membahas Dr. Tifa. Silakan disimak dan diikuti pembahasan ini sampai akhir nanti, agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh dan tidak lepas konteks. Baik. Mari kita mulai sekarang. Silakan, pertanyaan apa saja yang sudah masuk ke kita pada awal pekan ini. Ya, kita tidak akan sampai selesai ya, kita akan mereaksi satu segmen saja. Insya Allah cukup waktunya kalau untuk satu segmen ini. Baik Mahfud, banyak Pak.
Terutama ini menarik nih. Ini akan menjadi drama juga Pak Mahfud. Jadi setelah kita menyaksikan sidangnya Nadiem Makarim yang penuh drama itu dengan vonis kemarin jatuh, kali ini kita berfokus ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pak. Pengadilan Jakarta Timur sekarang itu kemarin hari Kamis berlangsung sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas ijazah mantan Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifauziah, Dr. Tifa. Nah, di sidang perdana kemarin menariknya, Dr. Tifa itu ketika ditawarkan oleh hakim, apakah Anda ingin melakukan restoratif justice, dia menolak restoratif justice dan mengatakan saya akan melawan. Menarik karena yang dilawan pelapornya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Lalu juga Dr. Tifa mengatakan bahwa ia untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik, buktikan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak, dan karena itu Pak Jokowi harus hadir. Seberapa menarik Pak Mahfud melihat persidangan ini? Ya menarik karena memang sudah hampir 2 tahun ya ini kan kontroversinya panas, saling tuding dan semua memancing, kita juga ikut terbawa di dalam emosi perdebatan itu. Juga di tengah masyarakat pro kontranya juga terbawa, ada yang mendukung si A, mendukung si B dan sebagainya. Tetapi yang terpenting dari itu semua, kita berharap agar di sini bukan mencari menang, tapi mencari benar dan adil. Gitu. Apa maknanya tuh? Begini, karena ini tendensinya kan sudah saling serang, mempertahankan harga diri untuk menang masing-masing pihak. Oleh sebab itu kita berharap ke hakim ini mengarahkan agar mencari kebenaran material sejelas-jelasnya tentang kasus ini, karena kalau nanti putusannya juga ada atau menyembunyikan sesuatu, bertendensi menghilangkan fakta dan opini yang sudah ditanam oleh fakta-fakta itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menjadi liar, tapi tidak menjadi perkara yang tertuju ke seseorang sebagai terdakwa atau tersangka, tapi akan menjadi liar di tengah publik, dan sejarah akan mencatat ini sebagai hal yang buruk. Oleh sebab itu, saya berharap hakim ini mengambil peran, mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bukan mentolerir siapapun kedua pihak yang hanya ingin mencari menang. Harus benar, dan itu kuncinya di hakim sekarang. Karena kalau bicara di tingkat polisi dan kejaksaan kan masyarakat agak ragu ya bahwa ini akan selesai seperti yang diharapkan. Tetapi kita berharap ke pengadilan, dan pengadilan sekarang nampaknya sudah mulai punya keberanian untuk menampakkan jati dirinya sebagai penegak hukum, penegak kebenaran, penegak keadilan, bukan penegak kemenangan kepada siapapun yang kuat. Meskipun hakim juga kerap menjadi pertanyaan publik, kenapa putusan hakim seperti itu kan, kadang-kadang gitu kan. Sebentar, sebelum kritik kepada hakim ya. Ini betul yang dikatakan oleh Mahfud MD. Sekarang tumpuannya kan hakim, karena polisi dan kejaksaan itu sudah tidak dipercayai masyarakat. Bahasanya tadi agak tidak dipercayai. Ya, kalau saya mau udah plain, bahasa yang plain saja ya, sudah tidak dipercayai. Dan ini memang demikian. Ini berlaku bagi kedua belah pihak ya, baik yang mendukung Mas Roy ataupun yang mendukung Jokowi. Ini bagi kedua belah pihak ini, kejaksaan dan kepolisian sudah tidak dipercaya. Saya itu bisa menyimpulkan dari mana dan kenapa saya sepakat dengan Pak Mahfud MD, karena saat kepolisian tidak kunjung menahan Roy Suryo dan kawan-kawan, para termul mengatakan di belakangnya ada orang besar yang mempengaruhi sikap kepolisian. Kemudian tatkala ditangkap, yang mendukung yang kontra Jokowi mengatakan itu adalah kesewenang-wenangan dari kepolisian. Lah makanya kan kita harus memiliki kuhap yang jelas nih. Pakai yang mana supaya jelas posisinya polisi ini. Apakah ada yang menunggangi atau tidak? Apabila ada yang menunggangi, apakah dari pihak Roy Suryo atau dari pihak Jokowi? Tanpa itu nggak bakalan jelas. Nah, tumpuan kita untuk kejelasan itu sekarang adanya di mana? Di hakim. Dan kalau menurut Profesor Mahfud MD, hakim masih bisa dipercaya. Itu menurut Pak Mahfud ya. Kalau buat saya, enggak. Enggak, saya mah hakim juga enggak percaya. Terus bagaimana dong apabila ini tidak dipercaya? Ya udah nggak bisa, emang nggak bisa dipercaya, mau gimana? Ya saya udah nggak percaya kok sama hakim. Ya saya nggak percaya Yesus Tuhan aja boleh, apalagi cuman nggak percaya
hakim itu adil ya, udah nggak percaya. Makanya perlu pembuktian, bukan hanya dalam satu kasus tapi di beberapa kasus bahwa peradilan kita memang sudah berpindah arah itu ya. Nah sekarang ini lari ke hakim nih, karena keluar dari wawancaranya kan, dari hostnya tuh. Nah hakim juga masih dipertanyakan. Nah gimana jawabannya Pak Mahfud nih? Yang kuat. Meskipun hakim juga kerap menjadi pertanyaan publik, kenapa putusan hakim seperti itu kan? Kadang-kadang gitu kan Pak? Iya terkadang. Banyak, sering. Tapi banyak juga yang berani kan hakim. Nah oleh sebab itu kita sekarang dorong pengadilan ini agar menegakkan kebenaran. Dan saya kira kita tidak tahu reputasi hakim ini, tetapi 2 hakim wanita, 1 hakim pria. Kita berharap sidangnya akan dilihat oleh orang. Kalau dia main-main berpihak itu akan ketahuan. Sekarang masyarakat sudah pinter, dan yang lebih pinter dari hakim di masyarakat juga banyak. Banyak juga, betul. Sehingga harus hati-hati. Nah, apa maksud menegakkan keadilan dan kebenaran itu? Saya tidak ingin masuk ke pasal-pasal pembuktiannya sebenarnya. Oke. Tetapi pada upaya menegakkan kebenaran material di luar pasal-pasal yang dihindari untuk dakwakan. Misalnya tentang kebenaran apakah ijazah yang asli itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada, apa benar itu asli? Atau ijazahnya tidak ketemu, tapi apa benar UGM pernah mengeluarkan ijazah itu? Kan UGM sudah menyatakan pernah mengeluarkan ijazah. Lalu buktikan sebagai kebenaran materialnya. Logika-logika yang dibangun itu harus dibuktikan. Misalnya lulus tahun sekian, tahun 85 ya lulus ya. Itu kalau tidak salah dulu kan namanya sudah tidak ada pakai gelar insinyur ya. Sudah pakai ST. SPD, S apa gitu kan. Dan seterusnya. Kok tiba-tiba muncul insinyur di tahun 96 ya. Dan sebagainya. Nah kita lihat saja nanti. Nah kebenaran material itu kemudian kenapa ada skripsi yang baru masuk pada bulan Februari di apa namanya di basic datanya itu ya, database. Di UGM itu kan skripsinya baru masuk tanggal 8 Februari itu berapa di database jam 8 gitu, sekitar jam 8 tiba jam 11 diperbarui lagi, bukan masuk sebelumnya. Nah itu semua jadi pertanyaan mencari kebenaran material. Mengapa Pak Kasmujo dibilang menjadi pembimbing, padahal untuk tahun itu Pak Kasmujo itu belum seperti saya, asisten, nggak boleh aturannya. Asisten dosen muda lah ya. Iya, asisten itu ngajar nggak boleh, mendampingi dosen aja. Lalu kalau dosennya kosong, neruskan gitu. Kalau gitu Pak Mahfud sependapat dengan Dr. Tifa sebentar kemarin. Ya, coba lihat sebelum ke situ. Ternyata Pak Mahfud MD ini detail sekali pengetahuan mengenai ijazah. Saya bisa katakan Pak Mahfud ini pengetahuan detail mengenai permasalahan ijazah lebih daripada saya. Padahal saya ngulik masalah ijazah ini sudah 6 bulan lebih ya, ngulik masalah ijazah ini. Tapi masih tidak sedetail Pak Mahfud MD ini. Memang lain. Nah, ini yang menarik dari kata-kata Pak Mahfud ya, bahwa hakim yang mengurusi permasalahan Dr. Tifa, kita tidak tahu kredibilitasnya. Itu perkataan Pak Mahfud ya. Silahkan cek lagi tadi itu. Kita tidak tahu. Hanya saja disebutkan kita mengetahui itu 2 wanita, 1 pria. Tapi tidak perlu khawatir, itu kata Pak Mahfud MD, karena apabila ada permainan kita bisa melihatnya. Nah yang jadi permasalahan begini Pak Mahfud ya, meskipun kita bisa melihatnya, mereka udah nggak tahu malu begitu. Tatkala mereka itu ketahuan berbuat curang, itu udah nggak tahu malu. Polisi sudah demikian, kejaksaan sudah demikian. Yang mana saya kira kalau hakim pun berlaku demikian, ketahuan curang tapi nggak malu, ya udah satu paket itu kita sudah biasa di kita. Makanya mau heran tapi nggak jadi. Dan itu menarik. Tapi tetap saja mau bagaimanapun, ini patut penting untuk diperhatikan karena ini akan menjadi tonggak sejarah. Adik-adik kita yang belajar hukum 10-20 tahun yang akan datang akan melihat kepada kasus ini sebagai kasus yang luar biasa begitu. Banyak sekali kecurangan, banyak sekali kesalahan, banyak sekali permainan politik, intrik dan lain sebagainya. Ini akan menjadi suatu case yang sangat besar, dan bisa jadi kalau misalkan begitu ya, si Jokowi entah kan mau sampai kapan tuh mencengkramkan kuasanya di Indonesia, bisa jadi ini menjadi kejatuhan Jokowi kalaupun tidak sekarang, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang menarik tadi ya, bahwa
ini yang sering dijadikan argumen oleh para termul, yaitu UGM sendiri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Padahal berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, tidak cukup UGM itu hanya mengatakan demikian, tapi harus membuktikan logika formil dan materialnya itu bagaimana. Kok bisa Eva itu sampai, bukan Eva, Ova ya, kok bisa Ova itu sampai mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau mengatakan bahwa Jokowi itu lulusan UGM, padahal dari apa-apa yang sudah diidentifikasi banyak sekali kejanggalan, yaitu yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD tadi, termasuk di dalamnya Kasmujo, termasuk di dalamnya keanehan database dan lain sebagainya. Nah itu jadi nggak cukup. Sebagaimana kata termul ya, UGM sudah mengatakan anu dan anu, nggak cukup. Itu harus dibuktikan juga. Nah itu di hadapan hukum demikian. Jadi perkataan UGM tidak serta-merta itu menjadi bukti. Itu harus dibuktikan. Begitu. Kita lanjut. Ya. Lalu kalau dosennya tadi ya, teruskan gitu. Kalau gitu Pak Mahfud sependapat dengan Dr. Tifa kemarin ketika diwawancara. Pokoknya harus buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu, baru saya dilanjutkan. Iya, gitu. Ijazahnya asli, buktikan dulu gitu. Untuk kebenaran, bukan apa-apa. Kalau tidak logis, tidak boleh mengatakan ini asli atau tidak gitu. Nah, biar keputusannya nggak boleh mengatakan kalau tidak tidak bisa dibuktikan. Itu kan sebenarnya gampang membuktikannya. Apalagi sekarang banyak temuan-temuan baru dari Bonatua dan sebagainya. Tapi Pak Mahfud, sebelum kita lanjut, saya ingin merefresh dulu Pak, supaya audiens kita melihat seperti apa peristiwa persidangan, setidaknya pernyataan dan komunikasi hakim di sidang dan pernyataan Dr. Tifa. Ini kita punya videonya Pak, kita tayangkan dulu nih. Di mana? Nih. Saat sidang, hakim sempat menanyakan kepada Dr. Tifa apakah akan melakukan upaya perdamaian dengan korban. Namun terdakwa kasus pencemaran nama baik Jokowi, Dr. Tifa, menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice. Dr. Tifa menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terkait kasus yang menjeratnya. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Apa komentar Pak Jokowi mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan? Kalau delik aduan ya memang bukan wajib begitu. Kalau delik aduan lalu dia tidak membuktikan di depan sidang, berarti perkaranya kan gugur. Aduannya gugur kan. Dia tidak mau membuktikan kok, kan gitu kan. Itu meskipun itu bisa saja nanti dipelintir-pelintir lagi, tapi substansinya hukum itu kan begitu. Saya setuju agar masalah ini clear, tidak ngambang, agar dia tidak restoratif justice. Dan memang tidak bisa restoratif justice bisa, karena di antara pasal-pasal yang didakwakan itu pasal 25 dan 32 Undang-Undang ITE. Itu ancamannya kan di atas 6 tahun. Nah, yang bisa restoratif justice itu kalau pencemaran nama baik atau fitnah dan sebagainya. Nah, dan kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah delik aduan memang. Jadi begini, sebentarnya, nah sebelum ke situ, Pak Mahfud mengatakan tadi ini ada keanehan. Lah kok tahun 85 itu seharusnya ST, sarjana teknik, bukan insinyur. Lah kok muncul lagi insinyur begitu. Ini entah ya, karena dari apa yang saya dapatkan tahun 85 masih insinyur. Entah siapa yang benar dalam hal ini. Mungkin Pak Mahfud MD benar, mungkin. Jadi itu keanehan juga menurut Pak Mahfud. Kemudian tadi ditanyakan bagus, berarti Pak Mahfud ini setuju dengan Dr. Tifa bahwa ijazahnya harus dibuktikan dulu. Ini semua orang yang paham hukum dan lurus di dalam pandangan hukumnya akan mengatakan hal yang sama. Ini adalah delik aduan yang mana pengadu itu harus membuktikan dakwaannya, harus membuktikan aduannya. Ya, kalau dakwaan dari jaksa harus membuktikan aduannya. Kalau tidak mau datang berarti gugur aduannya itu. Therefore dakwaannya juga harusnya gugur. Dan apabila Pak Mahfud MD itu mengatakan di sini sudah tidak bisa RJ, ini kata Pak Mahfud loh ya, tidak bisa RJ karena di situ ada undang-undang ITE di atas berapa tadi 5 tahun ya, itu 12 tahun. Kata Pak Mahfud kan begitu. Terus kenapa sama si Rismon kok bisa? Kan itu juga pertanyaan. Nah inilah yang saya maksud tadi ya, saat
institusi keadilan ini dia sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi pengadilan itu adalah peraturan-peraturannya. Dan kita sudah melihat in plain sight, di hadapan mata kita yang mata telanjang ini, di hadapan kita sendiri, hukum sedang dipermainkan. Oleh siapa? Yang sudah nampak ya, oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Apakah hakim bakal ikut-ikutan? Nggak tahu. Itu kan yang sedang diuji. Polisi sewenang-wenang sudah kelihatan, jaksa nggak ngerti perkara juga sudah kelihatan, tinggal hakimnya. Kenapa saya katakan harus tegakkan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Iya. Hakim itu tempatnya mencari kebenaran dan keadilan itu, karena memang ini tidak bisa restoratif justice kalau pasal yang didakwakan itu tetap seperti yang dibacakan oleh hakim. Oleh jaksa penuntut umum. Itu aja. Apalagi yang jadi masalah kemarin itu? Masalah fitnah, pencemaran nama baik. Yang dipersoalkan di sidang tidak diberikan berita. Ya. Berita acara pemeriksaan, Pak. Berita acara. Ya, itu seberapa penting itu mesti dimiliki? Enggak, kalau menurut undang-undang. Itu yang dipinta itu tidak diberikan salinan dakwaan ya. Memang bunyinya itu bukan berita acara. Gitu ya. Pasal 143 KUHP yang baru itu menyebut jaksa penuntut umum menyampaikan surat dakwaan ke pengadilan, ke hakim. Nah, di dalam surat dakwaan itu disertai berkas. Berkasnya itu ada antara lain bab berita acara pemeriksaan. Nah, di sini disebutkan juga bahwa surat dakwaan itu tembusannya harus disampaikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya 3 hari, minimal 3 hari sebelum sidang. Minimal 3 hari sebelum sidang ya? Iya. Nah, jadi persoalannya kalau berita acara itu bisa tidak sebenarnya diberikan sebelumnya. Tetapi pada sidang pertama itu seluruh itu dibacakan dan diperlihatkan di persidangan. Di hari pertama itu bisa dilihat, hakim silakan panitera tunjukkan gitu dan sebagainya. Nah, tetapi seharusnya dalam kasus yang seperti ini mestinya seluruh berita acara itu diberikan sebelumnya. Harusnya diberikan sebelumnya. Seharusnya ya. Fair gitu Pak ya. Iya, lebih fair gitu. Tapi aturannya orang kan di situ kan hanya disebut surat dakwaan. Jangan surat dakwaan itu terdiri bermain dari di diksi aturan. Ya. Jadi akal-akalnya kan sering begitu. Nah, baik. Nah, ini kemarin betul memang yang dipermasalahkan surat dakwaan. Pak Mahfud MD mengatakan diatur, aturannya ada. Kemarin tidak dilakukan. Berarti jaksa sudah tidak memakai formil acara pengadilan di dalam pengadilan yang kemarin. Dan hakim itu kayak yang oh iya ya, nanti tolong dilengkapi ya, tolong nanti diberikan. Cuman begitu doang. Marahin dong minimalnya itu ya. Kan punya kuasa hakim itu untuk itu. Jadi dakwaan kan nggak lucu ya. Waktu masuk persidangan Dr. Tifa itu baru mendengarkan dakwaannya. Harusnya itu 3 hari sebelumnya itu sudah diberikan berkasnya, katakanlah demikian ya, berkas dakwaannya supaya tidak kaget juga dan nanti juga bisa mempersiapkan untuk menjawab dakwaan-dakwaan yang dimaksudkan. Lah ini kok masuk persidangan baru tahu dakwaan, ini gimana? Ya. Terus nanti gimana misalkan mau eksepsi dan lain sebagainya. Ya itu kan misalkan ada waktu lagi, memang begitu di dalam peraturannya dinyatakan apabila dilanggar itu memang bisa meminta batas waktu lagi. Memang cuma segitu saja penaltinya. Ya, bahwa kalau jika ya aturan tersebut dilanggar yaitu berkas tidak disampaikan, maka pihak terdakwa dia bisa mengajukan untuk menunda persidangan. Memang cuma sampai situ, tidak sampai menjadi batal demi hukum permasalahan ini. Tetapi yang jelas mau bagaimanapun pelanggaran terjadi begitu. Itu faktanya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi dan hakim seperti tidak ada marwah untuk menjadikan persidangan itu kosong dari kesalahan atau kosong daripada pelanggaran. Nggak ada marwahnya hakim kemarin itu. Apalagi ada ketentuan ya sebelum pasal 143 itu ketika dalam saat penyelidikan itu kan terdakwa berhak mengetahui apa yang disangkakan sejak awal, sejak diperiksa saya ini disangka apa betul. Sehingga menjadi wajar kalau dia punya berita acara itu. Nah, itu aja sebenarnya yang
disebutkan. Ini Pak Mahfud, saya mau kembali yang soal yang menarik bagi publik dan juga seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi soal hadir atau tidaknya Pak Jokowi, gitu ya. Nah, menurut Pak Mahfud, kalau mencermati kasus ini dan melihat Pak Jokowi, perhitungan Pak Mahfud sendiri menduga apa? Pak Jokowi akan hadir atau tidak kira-kira dalam sidang? Kalau secara teknis hadir itu bisa macam-macam. Gimana bisa Pak? hadir dengan Fisiknya hadir, bisa dengan virtual, dan malah bisa tidak hadir kalau ada di pelosok gitu, dikuasakan saja gitu, pelosok yang sulit dijangkau, apalagi ini. Nah, tapi kalau ini menurut saya, kalau Pak Jokowi tidak hadir itu ya keterlaluan lah, psikopat. Tanggung jawab atau konsistensinya itu dipertanyakan, menjadi dipertanyakan karena konsistensi Pak Jokowi selama ini. Iya kan selama ini dia katakan saya akan datang, akan saya tunjukkan sendiri ke pengadilan. Ketika orang menanyakan, tunjukkanlah nanti kalau pengadilan meminta saya akan datang. Iya benar Pak. Pernah ada pernyataan gitu. Pengacaranya juga Pak minggu lalu bilang, mengatakan Yaakob kan sudah bilang, Yaakob itu ya akan datang Pak Jokowi. Nah, kalau dia tidak datang dengan berbagai alasan gitu, misalnya melakukan langkah-langkah di balik pintu agar jaksa menyatakan tidak perlu hadir gitu, itu tidak fair juga. Akan menjadi masalah apapun putusannya. Ya selesai secara formal tapi tetap aja perundingan di tengah masyarakat dan hak masyarakat untuk mengetahui persis apa yang terjadi kepada mantan kepala negaranya itu jadi masalah. Jadi ini lebih kepada pertanggungjawaban publik atau moral Pak Jokowi kalau hadir atau tidak, Pak ya? Kita tidak bermaksud membenarkan Mas Rizal, tidak bermaksud sejak awal secara a priori bahwa Tifa benar atau tidak. Maksud saya cari kebenaran tuh di muka hakim. Karena dakwanya terlalu banyak. Kalau saya sendiri, ya pasal-pasal yang menggunakan itu tidak tepat. Tapi nantilah itu biar di pengadilan. Menurut saya seumpama pun harus dia dinyatakan bersalah, ya mungkin pencemaran nama baik itu. Ya, di pasal 433 tuh menyiarkan sesuatu yang secara terbuka kepada umum yang orangnya sendiri tidak ingin itu disiarkan kepada orang. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, secara hukum, bagaimana sih Pak melihat perbedaan ini? Kan mempertanyakan dokumen seorang pejabat publik yang publik perlu tahu, gitu ya. Pada mana batas saja Pak? Orang mengatakan. Baik, nah ini supaya Anda melihat langsung ya ke acaranya Pak Mahfud MD official. Tinggal sedikit lagi kok itu. Jadi yang mau saya tekankan bahwa tadi bagus ya. Kalau apabila pada akhirnya pengadilan ini memutus permasalahan, either way ya, Dr. Tifa menang atau misalkan kalah tanpa menghadirkan Jokowi, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan di ruang publik. Dan saya rasa ini adalah prinsip yang sangat bagus sekali dari Pak Mahfud MD, karena seharusnya tatkala pengadilan itu memutus sesuatu, itu mendiamkan semua pihak termasuk di dalamnya ruang publik. Itu seharusnya. Jadi tatkala kata hakim misalkan bersalah atau tidak bersalah, publik menerima semuanya. Yang menjadi permasalahan untuk sampai ke sana, kita harus memiliki trust dulu terhadap pengadilan. Itu dulu yang harus ada, trustnya dulu. Apabila trustnya tidak ada, maka mau bagaimanapun apa yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan publik. Ini akan menjadi gonjang-ganjing. Dan ini akan mengakibatkan distrust kepada nation, kepada negara. Jadi ini adalah PR yang sangat besar ya. Dan kita akan melihatlah apakah perbaikan hukum di Indonesia bisa dimulai dari sini. Mudah-mudahan demikian ya. Nah, kepada para termul, mudah-mudahan cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.